Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Berita Selamat Jadi Dumah Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nopan Prasetyo. Saya melayani di Resort GKE Tamiang Layang. Adapun nas yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Zakaria pasal yang pertama, ayat 7 sampai ayat 17. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Dengan perikop, penglihatan pertama para penunggang kuda. Demikian firman Tuhan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion, dan akan memilih Yerusalem pula. Bapak Ibu Saudara, saya membuat judul dalam perenungan firman Tuhan hari ini, yaitu damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara, rekan setia pendengar PSJD, dalam perikop ini Nabi Zakaria melihat sebuah penglihatan yang tidak langsung dari Tuhan, melainkan malaikatlah yang menyampaikan dan menafsirkannya kepada Zakaria. Lebih spesifik, penglihatan tersebut adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam warna-warna pengintai sorgawi yang ditunjukkan dalam warna kuda, tunggangan. Merah melukiskan pertempuran dan pertumpahan darah. Kemudian putih menggambarkan kemenangan dan damai. Berikutnya merah jambu melambangkan akibat negatif dari masa yang tidak menentu sesudah permusuhan. Bapak Ibu Saudara, penglihatan Zakaria ini bermakna kehendak Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem setelah kembalinya dari pembuangan di Babel. Tuhan akan kembali dengan berkat bagi Sion. Kota itu akan didiami dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Namun syaratnya, dosa sudah harus dibereskan jika ini terjadi. Karena itulah, seorang imam yang sempurna dibutuhkan, yaitu tunas Mesias itu sendiri. Pengharapan mesianik menjadi perhatian utama bagi umat Israel sendiri. Bersamaan dengan bait Allah yang dibangun kembali bagi bangsa ini setelah dihancurkan bangsa Babel. Pengharapan Mesias sebagai raja maupun imam merupakan kekayaan berkat tersendiri yang penuh untuk bangsa Israel, di mana orang-orang berdosa disingkirkan dari wilayah itu, dan kejahatan dihapuskan atau diinyahkan serta murka Allah mereda. Meskipun sampai saat ini Mesias yang diharapkan tersebut belum muncul sesuai ekspektasi orang-orang Israel. Namun bagi kita, orang-orang percaya, Mesias tersebut digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan penebus dosa manusia. Kejahatan dan dosa tentu tidak akan lenyap dari muka bumi meskipun Mesias hadir, tetapi paling tidak meminimalisirnya. Sebab kasih Allah dan anugerahnya diberikan bagi orang-orang berdosa dengan tujuan damai sejahtera terjadi di bumi ini. Dari sini kemudian kita mengingat Bapak Ibu Saudara dan melihat dalam kitab Yeremia sendiri
pasal yang ke-29 ayat 11 yang tertulis demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Itu berarti, Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat jelas nas ini mengatakan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap umatnya yang mau setia dan mengandalkan Tuhan selalu. Namun justru masalahnya bukan pada Tuhan yang terlalu murka atau terlalu sangar. Murka dan kemarahan Tuhan bagi bangsa Israel adalah karena pelanggaran dosa mereka. Jadi masalahnya bersumber dari manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, bukan bagaimana Tuhan menyesuaikan kehendak kita, atau kita yang menjadi pusat untuk dipenuhi hasrat dan segala keinginan. Emang Tuhan itu pembantu kita, yang harus ikut maunya kita. Disinilah kelemahan yang tanpa disadari sering dilakukan orang-orang Kristen sendiri. Sifat egoistik atau terpusat pada diri membuat lupa bahwa bukan Tuhan yang menyesuaikan kehendak kita, tetapi kitalah yang harusnya tunduk dan taat kepada kehendak Allah dalam diri Yesus Kristus. Kristus sentris atau Kristus yang menjadi pusat, bukan pada diri manusia yang menjadi pusat, karena manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Sebab itu manusia tidak mampu mengatasi dosa, yang dengan keadilan Tuhan harus menghakimi dan menghukum manusia berdosa. Maka Tuhan kasih adanya, sehingga Ia rela menggantikan manusia dengan menanggung dosa melalui sangsara, penderitaan, dan mati di kayu salib. Itulah Mesias yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang diharapkan dan dinantikan sesungguhnya sudah datang ke dunia ini membawa damai dan cinta kasih. Tugas kita sebagai umat dan jemaat Tuhan dimanapun berada harus tetap percaya dan patutnya selalu bersyukur karena Tuhan dalam bijaksananya hadir di bumi dengan tujuan kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita respon firman dan perenungan tadi dengan berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas sabda firman yang kami sudah dengarkan. Dimanapun kami, para pendengar berita selamat jadi Dumah Gereja Kalimantan Evangelis yang dengan setia boleh bersandar kepada Tuhan melewati pendengaran akan sabdamu yang disampaikan melalui pemberitaan Injil BSJD GKE. Pimpinlah kami untuk menjadi umat yang setia, umat yang taat, umat yang bukan segala hal yang kami inginkan di mana Tuhan harus menyesuaikan, tetapi justru kami harus tunduk taat setia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam segala lini kehidupan, kami hanya tunduk dan taat kepada kehendak dan Kristus sebagai pusat kehidupan kami, yang dimuliakan, diagungkan, dan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkatilah kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu, dan Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan kami. Dan jadikanlah kami orang yang berani untuk bersaksi, mewartakan Injil dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui setiap tugas tanggung jawab profesi yang kami emban. Apapun itu, pakailah kami, berkati kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.